dahar. Ngantri apa nih? Ngantri apa nih? Waktunya kita makan. Makan sekarang, makan dulu. Makan. Anu penting mah ada haram. Lah, jabloknya. Haram. Masuk ruangan khusus. Tangannya nomor berapa nih? Bagus buat nurun. Bagus terus itu. Aduh, kumaha ya Majik. Pusat pembina umat, eratkan persatuan bangsa, masjid kokoh menjaga. DNI, wadah perjuangan kita, masjid berdaya, masyarakat sejahtera, senantiasa mohon ridhonya. Peserta workshop manajemen masjid, kita akan lanjutkan kembali materi berikutnya, yaitu pelatihan manajemen masjid dengan tema masjid adalah masjid. Dan materi yang kedua yaitu pembinaan yatim, piatu dan duafa oleh para narasumber. Untuk manajemen masjid Ustaz Hidayatullah Zain SKG, untuk pembinaan yatim, piatu dan duafa oleh Julhaq Ramadan. Terima kasih Taiful atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ikhwatul iman yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji kita kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di puncak dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani rohani dan rohani. Dan tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan risalah beliau. Untuk masjid dengan tema masjid adalah masjid ya, yaitu Almarhum Ustaz Haji Hidayatullah Zain SKG. Nah, beliau telah hadir di tengah kita karena waktu sudah jam 8 lewat ya. Kepada beliau Bapak Ustaz Hidayatullah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qad qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, qama as-salah, ita'iz zakah, wa lam yakhsha illa Allah wa asa an yakunu minal muhtadin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pengurus lainnya dan juga Sekjen DMI Cabang Ustadz Bajar dan Mawangsan dan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Cengkareng Timur
dan juga Musolah Cengkareng Timur, para senior kami yang hadir pada hari ini, ada Ustadz Syairoji tadi yang pernah silaturahmi dan mengisi kegiatan di masjid kami, dan juga yang kami hormati kawan seperjuangan kami Ustadz Julhaq Ramadan dari Pay and Tweet, dan juga segenap panitia yang pada malam hari ini insyaallah kita semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kami berkesempatan hadir di acara workshop, dan ini pengalaman pertama kami. Terus terang saja ini pertama kami untuk sharing dakwah kami ya di program yang kami namakan program besar kami nanti yang akan kami sharingkan adalah Masjid adalah Masjid. Sekali lagi, DKM maju peduli bahagia, makmur masjidnya, bahagia jamaahnya, sejahtera jamaahnya, makmur masjidnya. Barakallah, takbir. Tolong angkat tangan. Yahya wala yamut. Ya Pak ya, masjidnya si bangunannya mewah, tapi kegiatan-kegiatannya dan lain sebagainya itu sangat minim sekali. Qadarullah, saya terpilih walaupun saya bukan dari keturunan ataupun ahli wakaf. Jadi saya orang lain yang terpilih pada waktu itu untuk diamanahkan mengelola masjid kami, Masjid Jami Mahabbatul Mukminin. Jadi ada beberapa program yang nanti kita sharingkan. Sekali lagi kami ya. Jadi yang kami lakukan selama 2 tahun ini nanti kita bisa lihat di dalam tayangan-tayangan berikutnya. Dan workshop ini kami beri nama juga solutif, menjadi solusi untuk masyarakat. Dan program terakhir kita ini, program besar kita adalah Masjid adalah Masjid. Nanti lebih jelas akan saya jelaskan. Next one. Perintah memakmurkan masjid ini tertera di dalam surat At-Taubah. Mungkin Bapak-bapak sudah hafal semua ayatnya. Ayo kita baca bareng-bareng Pak, biar kita bisa hari ini kita membaca Al-Quran Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca bareng-bareng. Innama masajidallah man billahi wal wa aqamas shalah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, ini adalah ayat yang menjadi pegangan bagi pentakmir masjid kita semuanya ini, baik DKM, musola ataupun masjid. Dan ini adalah SK dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita para pemakmur masjid. Ya, jangan sampai masyarakat penerima bantuan itu merasa ya udahlah, gue diam-diam doang nanti juga dapat. Tapi harus ada sesuatu yang mereka lakukan. Gitu Ustaz. Cukup ya? Hari akhir. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari ayat ini, fungsi masjid adalah aqamus shalah wa ita'uz zakat. Ini fungsi masjid Pak. Fungsi masjid yang pertama adalah mendirikan sholat, dan yang kedua adalah menunaikan zakat. Nah, ini fungsi vertikal dan fungsi horizontal. Makanya nanti masjid itu, DKM itu harus bisa menelurkan orang-orang yang soleh secara pribadi dan soleh secara sosial, secara kolektif. Nah, apa sih indikator yang menjadi indikator masjid itu makmur? Yang pertama adalah iqamus shalah. Barometer pertama itu adalah, nanti akan saya jelaskan, itu adalah sholat. Semakin banyaknya jamaah yang melakukan sholat 5 waktu, itu indikator pertama masjid itu adalah makmur. Walam yakhsha illallah. Nah, ini yang terpenting Pak. Seorang DKM harus mempunyai jiwa dan mental optimistis.
Berani Pak, jangan takut Pak. Kalau kita benar, terus. Siap gak Pak? Jangan takut Pak. Ngolah masjid itu, ngolah musola itu benernya aja salah, apalagi salahnya. Saya dulu sempat kaget Pak. Ketika suara saya terbanyak dan terpilih, saya sempat kaget, shock. Shocknya kenapa? Waduh, ini masjid nih, luar biasa nih. Masjid itu yang saya lihat itu rata-rata kadang-kadang sumber konflik ya. Sumber konflik antar jamaah nanti akan saya bahas. Qadarullah, kebetulan saya juga banyak ulama para kiai yang saya kenal di gerakan di Papangan, pondok-pondok pesantren, saya silaturahmi. Diberikan support oleh para kiai, para habaib. Katanya untuk ngurus masjid itu syaratnya 2. Banyakin senyum dan kuping dibikin budek Pak. Tuli. Banyakin senyum. Ada yang komplain, ini kita senyumin aja Pak, banyakin Pak. Ya, sambil kita terus belajar dan belajar. Yang kedua, nih Pak, kuping kita budekin aja Pak. Kuping kita baik Pak? Iya. Syaratnya pertama tadi apa? Senyum. Yang kedua, budek ya. Lanjut terus. Lanjut Pak. Nah, tadi yang next apa namanya ke bawahnya? Iya. Nah, nomor 2. Iya. Nomor 2. Pengertian memakmurkan masjid ini secara bahasa, secara lugah, masjid apa namanya? Kata memakmurkan ini berasal dari bahasa Arab yang artinya bahasa Arab itu imarah, yang artinya memelihara. Karena tugas DKM itu pada dasarnya ada 3 Pak. 3 aspek. Imarah, apa namanya? Idarah, apalagi imarah dan riayah. Ulangi Pak, pertama apa? Idarah, imarah, riayah. Nah ini tugas kita Pak sebagai seorang DKM. Bagaimana kita mengolah secara organisasi dan juga bagaimana kita memakmurkan masjidnya dengan berbagai macam kegiatan dan juga aspek pemeliharaan fasilitas yang ada di masjid atau di musola. Ya, memakmurkan fisik dan memakmurkan secara non fisik. Nah, ini ada keterangan yang saya tulis itu. Berbicara masjid tidak hanya berbicara besi dan beton. Artinya apa? Bicara masjid harus berbicara fungsi dan kontribusi. Minta di jalanan sama musafir. Masjidnya jadi, musafirnya mau mampir, membuang air besar, digembok kadang-kadang masjid seperti itu. Sudah ditutup. Nah ini nanti akan kita kupas. Kemudian makmur secara non fisik. Non fisik ini artinya program. Nanti bagaimana mengemas program masjid akan saya jelaskan. Next slide. 5 pilar fungsi dan peran masjid. Bagus yang di musola itu sama aja nih Pak. Pertama, pilar Baitullah. Pilar apa namanya Pak? Baitullah. Yang kedua, pilar Baitul Quran. Yang ketiga, pilar Baitul. Kemudian Baitul Muamalah. Kemudian terakhir Baitul Ukhuwah. Yang kita jelaskan. Nah ini fungsi utama masjid, fungsi utama musola yang sangat fundamental dan sangat mendasar. Dan ini adalah menjadi barometer makmurnya masjid. Yang pertama adalah banyaknya orang yang hadir di dalam sholat berjamaah. Itu Pak. Kalau bicara makmur, yang tadinya 1 shop berkembang menjadi 5 dan seterusnya, itu masjid Bapak ada peningkatannya. Jadi barometer pertama adalah bagaimana masjid menjadi makmur, terutama menjadi sentral dalam sholat ibadah jamaah 5 waktu. Hal-hal yang pendukung adalah, ini ya, pertama nih, masjid pengen didatangi jamaah. Pertama, dalam hal ibadah, imam dan muadzinnya harus bagus, kompeten. Jangan sampai muadzinnya suaranya nggak enak. Orang kalau suaranya enak ya, subuh yang seharusnya dia bangun dia tidur lagi karena suaranya enggak. Baca as-sholatu khairum minan naum, panjang waktu. Akhirnya tidurnya tetap panjang. Siangan jadi. Tapi kalau di Mekah tuh kalau Bapak mau umroh atau haji dengerin Pak masjid-masjid di Mekah Madinah. As-sholatu khairum minan naum, pendek. Ya. Imam bacanya harus bagus Pak. Karena pengaruh banget Pak. Ketika imamnya rusak bacaannya, orang jadi malas ke masjid. Kemudian kebersihan masjid juga harus dijaga. Karpetnya harus wangi. Speakernya tadi bicara speaker udah dibahas ya. Speaker ini paling penting nih Pak. Jangan sampai kayak masjid saya dulu Pak, kalau Jumatan itu jam 9 disetel tuh Pak. Tes. Bagus.
Pas khotib naik, gimana tuh Pak? Wing, imam naik, wing, buat itu ganggu nggak Pak? Nomor satu ini Pak, suara. Makanya ketika saya di DKI Pak pertama kali, saya rombak Pak semuanya Pak. Karpet saya bagusin semua. Jadi ada sisa uang. Waktu itu saya diwariskan uang itu 90 jutanya itu nggak jelas. 90 jutanya nggak jelas kemana itu, rimbanya saya nggak tahu Pak. Akhirnya saya pegang uang yang cash, saya belikan karpet Pak. Walaupun dulu awal-awal sungguh sulit, banyak Pak kendalanya pengelola masjid Pak. Nanti kan saya ceritakan. Karpet ini penting Pak, karpet harus wangi, harus tebal. Jadi orang kalau karpetnya begini kan orang mau sujud lama-lama enak Pak. Iya, harus diganti karpetnya. Suaranya harus bagus, soundnya, jangan sampai ada trouble. WC, kamar mandi harus bersih, dan juga keamanan masjid pun harus terjaga. Kasih merek nih Pak, masjid diawasi Allah, dimotoring oleh malaikat dan direkam oleh CCTV. Tulis tuh Pak di masjid Bapak tuh. Masjid diawasi oleh Allah, dimonitoring oleh malaikat, direkam oleh CCTV. Kemudian mengatur sop orang tua, dewasa dan anak-anak juga harus tertib Pak, diatur pasoknya Pak. Jangan sampai ini sholat orang kenapa sih kamu nggak mau sholat di situ, berisik banget, nah gitu kan ganggu nggak Pak? Nah ini salah satu PR kita, bagaimana mendatangkan jamaah sholat jamaah menjadi banyak ini Pak, yang harus kita beresin nih Pak. Lanjut Pak, next. Kemudian pilar kedua, Baitul Quran, masjid menjadi pusat kegiatan belajar mengajar. Jadikan masjid sebagai madrasah, jadikan masjid sebagai pesantren, jadikan masjid sebagai kampus bagi masyarakat, ya, di mana mereka belajar 24 jam di masjid. Bagaimana caranya? Buat kegiatan tersegmentasi, buat kegiatan buat orang tua, buat orang dewasa, buat remaja dan anak-anak serta ibu-ibu. Terus kegiatan taklim yang terschedule, ada pengajian per ahad, pengajian bulanan, ada pengajian per pekan, ada kajian duha, ada PHBI, ada kegiatan seminar, PPA, pengajian taklim ibu dan pengajian gabungan beberapa masjid, beberapa musholah. Ada banyak kegiatan yang nanti akan kita lihat. Lanjut Pak. Pilar Baitul Mal, masjid sebagai pusat kepedulian sosial. Nah ini masjid kami terus berinovasi. Nanti kami juga akan membuat UPZ nanti tahun 2025, Hajis Ramadan, kegiatan sosial di masjid kami ada namanya GSM Pak, gerakan gudang sembako masjid. Jadi kami punya namanya GSM, gudang sembako masjid. Punya geser, gerakan sedekah recehan untuk anak-anak. Ada hitan gratis, ada gerakan baju layak pakai. Kita punya bank baju layak pakai, bank minyak jelantah. Ada budget terminal sedekah dan baksos Baberkah, Bekam, pengecekan kesehatan gratis, pengobatan gratis. Kami dengan menggandeng kemitraan baik itu dengan jamaah, potensi jamaah, lembaga dan yayasan yang kami rangkul. Kemudian kunjungan terhadap warga yang meninggal dunia, warga sakit, warga terkena musibah, santunan janda, yatim dan duafa. Ini pilar Baitul Mal. Bagaimana masjid hadir dalam memberikan solusi kepada masyarakat. Lanjut Pak, karena banyaknya. Pilar muamalah, masjid sebagai pusat kemandirian ekonomi dan jamaah. Ini penting Pak. Ya, masjid harus mandiri. Kalau mandiri kuat secara ekonomi maka masjid yang punya ijazah. Yang pertama, kalau di kami ada pembentukan namanya UMKM, usaha menengah kecil masjid. Kami punya gerobak dengan produk namanya Mahabbatul Mukminin teh masjid. Udah punya alhamdulillah 4 gerobak. Lalu ada pembayaran online. Sinergi kemitraan dengan potensi jamaah yang punya usaha, kita berdayakan, kita bermitra. Kemudian ke depan juga kami akan membuat namanya BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Terus kami berevolusi Pak. Ini program kami yang akan kami laksanakan nanti di tahun 2025. Lanjut Pak. Pilar kelima, pilar Baitul Ukhuwah, ini terpenting nih. Pilar persaudaraan dan persatuan umat Islam. Jalinan silaturahmi antar jamaah. Perluas peran masjid dengan bekerja sama dengan majelis taklim. Jadi masjid jangan berdiri sendiri Pak. Kami lihat selama ini masjid berdiri dengan sendiri.
Kalau saya di Masjid Mahabbatul ini, kami turun ke bawah. Kami silaturahmi ke majlis-majlis taklim. Kami melakukan pembinaan-pembinaan. Nanti feedbacknya Bapak lihat di video nanti. Kemudian kami juga bersinergi dengan musola. Karena masjid adalah rumah besarnya umat Islam, Pak. Masjid rumah besarnya umat Islam. Bapak ada yang DKM musola nggak di sini? Pernah nggak didatangi DKM masjid, Pak? Silaturahmi, sharing dan lain sebagainya. Nggak pernah. Usahakan, Pak. Kalau kita masjid, ayo perluas gerakan kita. Kita turun ke musola. Karena masjid ini menjadi rumah besar sentral dari kegiatan umat Islam. Kemudian kalau kami bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren, Pak. Jadi masjid juga punya peran terhadap pondok pesantren dan juga lembaga dakwah. Kenapa kami harus bekerja sama dengan pesantren? Karena kami menganggap santri itu, Pak, santri itu adalah padi. Majelis taklim pesantren ini adalah sawahnya, dan masjid musola adalah lumbungnya. Kita harus kerjasama, Pak. Jangan masjid berdiri sendirian. Pesantren kesulitan kita tidak bantu. Padahal dari pesantren lah akan melahirkan orang-orang yang ahli agama yang akan mengisi program-program masjid seperti itu. Kemudian jangan jadikan masjid sebagai sumber konflik antar pengurus, jangan, Pak. Ini sering terjadi, apalagi konflik terhadap jamaah. Masjid harus jadi perekat pemersatu umat. Pembentukan kegiatan program masjid adalah pembentukan kegiatan program masjid. Masjid adalah masjid di program ini tadi yang program besar kita, Pak, dengan tujuan masjid agar lebih syiar dan lebih hidup. Jadi kami punya program besar, Pak, namanya masjid adalah masjid. Kalau di dalam hadis Nabi, rajulun mu'allaqun fil masajid, ada seseorang yang mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat adalah seseorang yang hatinya selalu terkoneksi dengan masjid. Nah sekarang kami perluas cakupannya. Masjid mu'allaqun bainal masjid wal masjid, koneksi antara satu masjid dengan masjid lain. Jadi masjid jangan sendirian aja, Pak. Masjid itu harus punya forum komunikasi. Mudah-mudahan dari pertemuan ini nanti kalau perlu ada asarnya, Pak. Jangan sampai kita habis pertemuan ya udah sebelum bubar. Harus ada tindak lanjutnya. Saya, Pak, kita sudah mengorbankan waktu buat umat. Tolong setelah ini nanti kalau bisa dibikin forum komunikasi antar masjid. Jadi nanti kita kalau sudah komunikasi, saling silaturahmi, sinergi, lalu kolaborasi. Nah ini yang kami laksanakan, Pak. Nanti ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Terus juga sinergi kolaborasi non fisik. Program-program sudah kami kolaborasikan, Pak, termasuk beberapa masjid di Cengkareng kemarin Al-Ma'arif, tahu Al-Ma'arif, Pak? Al-Ma'arif kemarin kita berkolaborasi di Rawalele kemarin dengan pembicara dari Joko Garian di Jajir. Beliau ketemu saya, beliau baru 2 bulan Pak Jono itu Al-Ma'arif itu menjadi DKM. Ketemu saya, akhirnya kita sharing. Saya sering datang ke masjidnya, beberapa kali kita sharing kegiatan, dan kemarin mengadakan khitanan massal antar DKM yang ke-8 di masjid beliau. Besok kami 9. Itu program-program pun kami sinergikan, Pak. Jadi masjid itu kalau kita bersatu, apapun yang mustahil insya Allah bisa. Bahkan non fisik bisa. Kalau kita bersatu bisa. Anggaplah masjid saya lagi bangun, Pak. Kita punya komunitas masjid ini, anggaplah ada 100 masjid. Kita butuh dana pokoknya 200 juta. Bisa nggak? Kumpulan di antara masjid ini, Pak. Bisa nggak? Bisa. Dalam 1 bulan itu ada berapa Jumat, Pak? Iya. 1 Jumat. Anggaplah Jumat pertama kita kumpulkan di setiap masjid, sudah komitmen Jumat pertama uang masjid itu kita akan serahkan ke masjid yang sedang membangun. Anggota kita yang pertama ini. Anggaplah masjid Bapak untuk bulan pertama 5 juta. 5 juta sekali ini 1 juta. Tergantung kondisi masjid ya kan. Nanti beliau ini masjidnya kebutuhannya semua tercukupi tanpa harus meminta-minta di jalanan. Ijah kita timbul nggak, Pak? Kemuliaan kita timbul nggak? Timbul. Terus bagaimana? Jamaah ada yang protes nggak nanti? Saya rasa nggak ada yang protes, Pak. Asal kita mau komunikasi, kita jelaskan. Kenapa? Mereka yang infak, Pak, untuk masjid ini, mereka jangan disimpan uangnya, Pak, biar jadi jariah.
Banyak kan masjid uangnya disimpan tuh Pak, main gede-gedean saldo. Kalau saya sekarang masjid saya bukan nol lagi Pak, minus. Masjid saya nih minus karena saking bangun nanti Bapak bisa lihat apa yang saya kerjakan. Nanti kita bisa bekerja sama seperti ini Pak. Umpamanya masjid Bapak butuh yang namanya sarana prasarana, butuh AC 50 juta, ayo kita gabung seluruh masjid. Jadi nggak Pak? Jadi, insya Allah Pak. Ini impian saya Pak. Kemudian selanjutnya sinergi kolaborasi fisik sudah tadi saya terangkan. Lanjut Pak, next Pak. Kemudian konsep program. Saya memberikan ilustrasi masjid ibarat restoran yang banyak menunya. Ini restoran Pak. Restorannya megah, mewah. Bapak masuk, menunya nggak ada, atau menunya mungkin sayur asam doang. Bapak jadi masuk nggak? Banyak orang masuk nggak ke restoran itu? Enggak. Tapi ada restoran yang sederhana, tapi menunya lauknya banyak. Ramai nggak kira-kira? Sama dengan masjid. Masjid itu kalau masjidnya mewah, ya. Lalu Bapak lihat programnya nggak ada, madingnya kosong. Bapak mau lihat masjid yang banyak kegiatan dari mana Pak? Salah satunya mading, lihat kalau ada masjid madingnya dibuat kosong, itu salah satunya itu masjidnya tidak punya kegiatan. Ya, laporan keuangannya nggak pernah ditempel, nggak pernah transparan. Masjid saya dulu gitu Pak. Ini kok uangnya kok nggak jelas gitu. Kalau Jumat tuh nggak dihukumin. Kan orang bertanya-tanya Pak. Tapi sekarang dengan adanya saya terangin saldo sekian uang pakai sekian uang makin percaya. Jadi nanti ada yang saya jelaskan di sini. Kalau masjid kita ingin maju Pak, pertama kita harus yang namanya transparansi. Pertama Pak, transparansi. Kita harus terbuka. Yang kedua, ketika kita sudah transparansi, nanti yang muncul namanya simpati, tertarik orang. Lalu empati. Oh ini masjid merasa memiliki. Akhirnya mereka berbondong-bondong. Tapi programnya nggak dikomunikasikan dengan jamaah. Kemudian setiap Bapak menggagas suatu program jangan memberatkan dan membebani jamaah. Jangan sampai masjid menjadi beban. Kemudian 3, libatkan jamaah dalam kegiatan sehingga mereka merasa memiliki. Setiap program diusahakan bisa membiayai dirinya sendiri. Paham nggak maksudnya Pak? Program bisa membiayai dirinya sendiri. Jadi bukan dari kasih masjid. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Asal kita kreatif bisa. Saya sudah membuktikan. Buat program utama dan program pendukung untuk memperkuat program utamanya. Jadi Bapak punya program utama, bikin program-program di bawahnya untuk memperkuat kegiatan lainnya. Kalau saya banyak tuh Pak kegiatan-kegiatan, umpamanya majelis taklim kaum ibu, di situ ada anak-anaknya Pak. Anak-anak itu memperkuat kegiatan ibu-ibu. Kemudian setiap program diusahakan harus berdampak besar dengan sumber dana dan daya yang efektif. High impact, low effort, dampak besar dengan usaha yang rendah. Jadi kalau perlu Pak, modalnya sedikit tapi dampaknya besar. Jangan sampai Bapak bikin program udah pakai uang kas masjid, minta sama masyarakat tapi nggak ngepek. Itu sayang Pak. Kalau perlu dengan modal yang sedikit, kalau perlu tanpa modal dari jamaah, efeknya luar biasa. Ini yang kami lakukan. Kemudian jika punya ide dan gagasan, komunikasikan, omongin dengan orang yang tepat. Bapak punya ide besar nih, ngomongin sama ini, yang orang ini orang pergaulan, ya bisa ini mah. Pokoknya kan ada yang gitu orang Bapak. Ide kita gede, karena kita salah ngomongnya nggak tepat sama orang nggak tepat. Akhirnya kita dipatahkan Pak. Di sana dipatahin, di sini dipatahin, lama-lama lemes nggak? Lemes. Cari orang yang tepat Pak. Bapak kan ketua DKM, lihat nih. Di antara pengurus yang kayaknya nih satu visi, satu ide sama gue siapa nih? Itu yang Bapak deketin. Nggak usah banyak-banyak Pak. Kalau Bapak bikin program rapat terlalu banyak, yang ada debat, yang ada nggak jadi. Saya sering Pak. Kayaknya saya bikin program itu nggak banyak Pak. Berapa orang yang satu visi bersaya, jalan pengalaman Pak. Lanjut Pak. Nah ini salah satu program-program unggulan kami di masjid ini Pak adalah program dakwah yaumiyah. Kegiatan lintas sektoral, termasuk Ustadz Zulhaq Ramadan telah mengisi di sini. Ustadz siapa tadi namanya lupa saya Roji juga pernah mengisi di masjid kami. Kami undang para asatidz, para habaib.
kita adakan setiap Selasa ba'da zuhur berjamaah. Pesertanya dari jamaah, para musafirin, tukang ojek, dan juga para pelajar. Di Selasa kedua dan keempat kami melakukan kajian kitab namanya kitab Hikayatus Sholihin oleh Ustaz Jahrudin. Itu kitab yang kita bahas di minggu kedua, Selasa dan keempat. Yang ketiga ada ceramah-ceramah dari kalangan habaib, ulama, asatid, praktisi, DKM, termasuk DKM pas saya undang Pak. Ada pernah tuh DKM Masjid Ardiyah, Bapak tahu di Ketapang kan nggak Ketapang? Ada masjid namanya Ardiyah. Oke, ini Miatit yang punyanya DKM Kiai. Orang-orang pada sungkan kalau ngomong sungkan nggak kalau Kiai? Sungkan, jadi kalau imam beliau saya lihatin tuh ya. Akhirnya ada DKM yang ngomong, ada orang bapak lah ngomong, Pak Hidayat, bisa nggak kiainya diundang untuk dakwah yaumiyah? Akhirnya beliau saya undang, saya sowan, saya ke rumahnya, saya undang, datanglah ke masjid saya. Dia lihat kegiatan saya, akhirnya sekarang udah mulai terbuka. Yang tadinya kaku, yang tadinya begini gitu ya, sekarang sudah mulai terbuka. Makanya ada beberapa waktu yang saya undang itu para DKM Pak, untuk dia ceramah di masjid saya. Dia sharing, nanti kita diskusi di masjid saya. Makanya kalau masjid itu kalau bisa punya kantor Pak. Saya pertama yang saya bikin itu ketika saya dilantik 1 bulan saya cari kantor. Nggak tanya ketemu tuh Pak. Setiap masjid rata-rata punya kantor nggak Pak buat tamu nih? Setariak punya nggak? Tapi setariak itu bukan buat kantor Pak, buat karpet rata-rata ya. Ada speaker rusak, apa yang rusak ditaruh di situ. Betul nggak Pak? Nah, itu masjid saya itu Pak begitu dulu. Akhirnya saya buang itu karpetnya, saya sedekahin speaker-speaker yang rusak tuh Mas Pur tuh teknisi saya juga tuh. Terus speaker yang rusak yang lama Pak, saya amalin, saya betulin, saya amalin ke pesantren. Jangan sampai ini orang ngamal ini mati. Saya hidupin, saya kasih pesantren, karpet saya kasih pesantren. Saya sulap menjadi kantor. Akhirnya Pak, ketika saya jadi kantor Pak, AC ada yang ngirim, lalu wifi ada yang nyambungin gratis. Terus komputer ya Allah Pak penuh, lemari ada yang beliin, subhanallah. Tapi itu kalau kita benar-benar mau mengolah masjid Pak, jadi magnet buat jamaah, insya Allah. Ya, kemudian makan prasmanan gratis nih Pak. Jadi setiap ngaji lalu ada makan jalan tuh Pak. Dulu ada yang pernah protes, saya kirim ke grup lain gitu, buat masjid dibuat makan-makan ya. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh di rumah boleh. Saya kalau Sabtu itu ada kiainya juga makan nasi uduk Telupati itu kalau Sabtu ada yang kajian. Nah, kalau ini Pak makannya mewah. Nanti kita lihat Pak next Pak. Nah ini Pak salah satu Bapak putar nih, saya putar ya. Ini maksudnya katakan yang mana yang kalau ini tanda ini nih, bukannya ini program ini. Nah, tanda ini aja ya. Nah ini Pak, kenapa harus saya setel biar Bapak ada visualisasinya? Nah, itu satu hal. Nah ini Pak, ini salah satu kegiatan program dakwah yaumiyah. Dari berbagai macam profesi saya undang, dari bank syariah, dari siapapun yang insya Allah menginspirasi buat masjid. Nah itu ada makan-makan buat anak-anak, ada orang tua makan jalan. Lalu yang kedua ini Pak. Ini. Nah ini masjid kami. Nah ini yang tadi itu hari kita kan. Jadi untuk Selasa kedua dan keempat ini kita manggil Ustadz yang kebetulan Ustadznya ini banyak mengarang kitab. Beliau Ustadz Jahrudin ini. Jadi kajian kita beliau, jadi kaji kita Hikayatus Sholihin. Nah ini program dakwah yaumiyah di salah satu program. Nah ini makan jalannya Pak. Saya kemarin ke masjid 1 juta pemuda Pak, sama ada makannya. Tapi lauknya saya lihat nih
nasi, sayur lodeh, bakwan, cuma 3. Kalau kami lauknya tadi itu Pak, semeja penuh. Mungkin Bapak bertanya itu caranya gimana itu? Nah, ini kita lihat ya Pak. Kita next Pak. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Di tempat kita, termasuk kemarin kedatangan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari itu dari Mesir, dari ulama-ulama tarim, kemudian saya kenal Habaib yang lulusan Hadramaut. Kadang-kadang punya teman tuh datang ke Indonesia, saya undang di masjid saya. Lanjut Pak. Nah ini coba Pak. Nah ini program makan gratis ini disumbang oleh Majelis Ta'lim ibu-ibu. Coba Pak, Profesor Pak. Ibu-ibu dari mana yang pertama? Ini lengkap Pak. Lauknya kadang ada ayam, ada telur, lengkap semuanya itu, ada buah segala macam. Nah, ini sumbangan dari ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Latifah. Kok dia mau sih masakin buat masjid? Karena kita tadi Pak, kita DKM itu turun ke bawah. Jadi beberapa Majelis Ta'lim yang ada di sekitar masjid saya datengin Pak, saya silaturahmi. Saya silaturahmi juga nggak kena kosong Pak, saya nenteng. Tentengan Pak. Tentengannya apa ya kira-kira tentengannya? Saya bawa sembako dari masjid. Saya tanya, Ustazah, ada berapa janda yang ikut taklim di majlis ibu? Oh, saya ada 5, ada 10. Saya bawain 10 paket sembako. Kira-kira dia kira nggak Pak? Si pemilik Khadimul Majlis tadi, terima kasih DKM peduli banget gitu kan ya. Terus saya juga suka datang lagi ngasih pencerahan dan lain sebagainya. Nah, ketika masjid punya program, tinggal kita komunikasikan. Ini satu majlis umpamanya ada 100 orang, dibikin berapa grup untuk masak. Umpamanya Bapak ini sayur asemnya, ini tempenya, ini ayamnya, ini dikumpulin jadi satu meja. Banyak nggak Pak? Ini buahnya. Nah ini udah autopilot Pak, udah tersistem nih. Ada ibu PKK yang ikut ambil, ada istri-istri pengurus. Nah ini juga nih, ini udah. Terus lanjut Pak, next Pak. Ini dari Majelis Ta'lim Al-Barakah. Udah bergiliran, lama giliran kan 3 bulan baru dapat lagi. Nah ini contoh. Nah ini selanjutnya adalah pengajian per Ahad yang kita adakan malam Selasa, malam Sabtu pada subuh. Kajiannya tafsir, fikih dan tasawuf dengan referensi kita kuning, kita klasik. Juga malam Rabu kita adakan program tahsinul Quran. Tahsinul Quran ini untuk ini Pak, imam-imam yang bacanya kurang fasih kita fasilitasi. Coba Pak, tadi putar Pak itu yang ada masjid. Nih. Nah, ini pengajian subuh Pak. Pengajian subuh. Tadi Sabtu pengajian subuh. Kalau ibu-ibunya memang jarang hadir kalau subuh. Ada pengajian khususnya. Lanjut ke video kedua. Video kedua. Iya. Nah ini juga sama dengan guru yang sama. Ini malam Selasa. Lanjut Pak. Jadi kita jadikan masjid kita ini meningkatkan kualitas keimanan jamaah. Kemudian selanjutnya adalah Majelis Ta'lim kaum ibu, Masjid Mahabbatul Minin. Kita adakan setiap Selasa 3 karena banyak majelis taklim Pak di tempat saya, jadi cukup 1 kali gabungannya. Terus kajian kita berselibat, tahsin juga ada. Nah dari program ibu-ibu inilah nanti ada gudang sembako masjid itu Pak. Ada bangunan jelantah, baju layak pakai, prasmanan gratis. Mungkin Bapak bertanya ini sembako gratis nih. Apa namanya? Gudang sembako masjid. Kira-kira gimana nih Pak? Ini ketika saya luncurin program ini Pak, jamaah kaget Pak. Dari mana tuh masjidnya tuh? Istilahnya itu gede tuh, gudang sembako masjid. Kalau yang belum nyambung, bingung nggak Pak kira-kira? Bingung. Nih, mau taruh di mana berasa gudang gitu kan? Masjid dijadiin gudang sembako, mau dijadiin pokok gitu. Nah, cukup Pak. Saya bikin nih. Kita kalau bikin perubahan itu dari yang hal terkecil Pak. Jadi perubahan itu rumusnya ada 3 Pak, 3M. Yang pertama, kalau kita ingin merubah orang lain, merubah masyarakat, kita DKM pertama
merubah itu dari diri sendiri dulu. Ibda binafsi, kita harus jadi contoh sehingga jadi magnet buat orang lain. Kemudian dari hal yang terkecil, dari hal yang terkecil. Tadi caranya bagaimana nih? Ibu-ibu setelah ibu-ibu bagaimana masjid mau bikin gudang sembako? Ibu-ibu kalau ngaji bisa nggak 1 bulan bawa beras sama mie? Ya bingung kalau bawa beras sama mie, bingung gitu kan? Berasnya cukup segelas aqua sebulan sekali. Kira-kira ringan nggak Pak? Sebulan sekali 1 gelas aqua sama Indomie 1. Oh ringan, nggak berat. Pokoknya jawabannya seperti itu. Bisa Bu, sepakat. Jadi mereka kalau ngaji tuh Pak bawa Indomie sama beras. Kira-kira dia bawa 1 nggak Pak? Dia bawa segelas nggak? Dia bawa 3 liter, dia bawa 5 liter, dia bawa 1 dus, dia bawa 5. Nggak mungkin dia bawa 1 Pak. Kontrakannya umumnya ibu ini 5. Masa dia bawa 1 Indomie? Malu dia. Dia bawa 5. Akhirnya masjid banyak nggak barangnya Pak? Banyak. Akhirnya dari program itu masjid bisa memberikan sembako kepada guru-guru ngaji, penggali kubur, petugas kebersihan, lalu penjaga pos RW, anak yatim, jamaah tabligh, semuanya tuh sebagai termasuk para imam tadi tuh saya musola datang bawa itu Pak, masjid bawa sembako dari mana? Dari ibu-ibu. Pak diputar Pak, udah sembako masjid. Itu selalu ada stok Pak. Bahkan jamaah kalau kami di rumah beras habis datang aja ke masjid. Mau Indomie mau berapa ambil aja, cuma pada malu Pak. Pada malu. Saya tantangin ada di masjid itu ada. Lanjut Pak, lanjut. Lalu gudang sembako untuk siapa aja? Nah itu tuh donasi dari ibu itu, nah ini yang ada saya itu, nah itu penjaga pos RW Pak. Dari RW-nya saya tanya pernah dapat beras nggak dari RW? Nggak pernah dapat. Dari masjid rutin. Makanya berterima kasih Pak dari masjid. Yang kedua itu tuh dulu saya punya muadzin kakinya kena amputasi. Nah, coba bapak kasih tahu supaya diamputasi Pak. Ini ada apa ini? Iya. Ini. Iya yang tengah. Spiritual yang menggali kubur seperti apa? Nah itu videonya yang ada di samping. Turutin kita bagi. Next Pak, next kemarin. Next. Slide berikut. Terus semuanya itu anak yatim juga. Next Pak. Jadi masjid mengasih solusi Pak. Terus. Nah ini kita ada program khusus anak-anak. Namanya kalau saya singkat namanya HAMAS, Himpunan Anak Mas Masjid. Nah ini kita kemarin mengundang juga pembicara dongeng dan bukan cerita dan dongeng dan sulap. Kita panggil buat anak-anak. Kita bikin program namanya program geser, gerakan sedekah recehan. Dan mereka juga kita kasih channel Misdak. Karena juga tadi pagi sebelum makanya saya paginya ada kegiatan dari pagi sampai juhur karena ada kerjasama sama Wingspot Pak. Jadi didatangin produk-produk Misdak untuk kegiatan di majelis taklim dan juga anak-anak. Biar dia gembira Pak, datang ke masjid itu banyak makanan Pak. Kita pancing dengan makanan. Nanti kalau udah masuk maka udah tinggal kayak kumpanin burung dara Pak. Nangkep burung dara susah nggak Pak? Susah. Tapi kalau Bapak kasih apa? Jagung dalam rumah Bapak tutup pintunya masuk nggak kira-kira? Kita kenyangin dulu perutnya Pak. Dengan mudah-mudahan itu jadi hidayah mereka cinta masjid. Lanjut Pak. Nah ini besok anak-anak juga saya ini libur nih Pak nih. Libur sekolah, besok tanggal 24 kita bikin acara. Acaranya dari mana? Itu dari diri mereka Pak. Kan tadi saya bilang bikin acara kegiatan itu dibiayai oleh kegiatan. Anak-anak itu setiap dia datang kegiatan dia bawa saya suruh Pak, bawa uang recehan, uang-uang yang udah ditendang-tendangin di rumah yang dia nggak pakai, uang berapa tuh? 100 perak, 200 perak, 1000, poin berapa lagi? 5 perak, ya. Itu dikumpulin sama anak-anak tuh, diminta mamanya tuh rembos plastik, kita masukin ke galon jadi mineralnya. Nah itu kita tebok tuh Pak, kita tebok. Nah itu buat kegiatan mereka, kita kembalikan ke mereka lagi. Paham nggak Pak?
dari yang terkecil Pak, nggak usah besar-besar. Nah ini ya, geser gerakan sedekah recehan. Dan kami juga kerjasama sama, kan kalau di kampung-kampung suka ada guru ngaji tuh Pak, guru ngaji anak-anak. Saya kasih beras dulu di guru ngaji ini Pak nih, saya kasih beras, saya ada kerjasama. Anak-anaknya nanti dibiasakan nabung dengan uang receh. Saya kasih galon tuh Pak, nanti sebulan sekali disetor ke bank recehan masjid. Paham nggak Pak? Kita kumpulin nanti buat anak-anak lagi kegiatan. Melatih mental kaya Pak buat anak-anak dari sekarang. Apa sih ciri mental kaya? Satu, mental sedekah, mental peduli, itu adalah ciri dari mental orang kaya. Lanjut Pak, lanjut. Terus sedekahnya geser. Nah kami juga punya isim namanya Ikatan Santri Masjid dan kegiatan PKL santri on duty. Tadi saya katakan santri ibarat padi, pesantren ibarat sawah, masjid ibarat lumbungnya. Jadi di kampung saya itu banyak orang Pak yang anaknya pesantren. Itu kita kumpulin Pak. Kami bikin organisasi namanya ISIM, Ikatan Santri Masjid. Juga kami kerjasama pada pondok-pondok pesantren. Santri itu pada kegiatan di masjid kita PKL Pak. PKL dakwah, ada yang tilawah, ada yang ceramah. Kita kasih panggung untuk santri. Lanjut Pak. Nah itu pidato santri di musola di masjid. Lanjut Pak. Terus lanjut. Nah ini training remaja, seminar remaja inovatif. Juga remaja kerjasama dengan Jamarat. Jamarat itu Jamaah Rotibul Atos Habib Abdurrahman Al-Atos. Nah ini juga ada kegiatan remaja. Lanjut Pak. Nah ini program besar kita Pak, khitanan masal antar DKM. Jadi kalau Bapak masjid yang mau ngadain seperti ini nanti bisa hubungi saya. Kita ngadain khitanan masal itu 1 bulan 2 kali, di Jumat kedua dan Jumat keempat. Saya sebagai korlapnya, masjid yang ditunjuk nanti. Terus ada kerjasama kita dengan Babinsa 0503 Cikareng Pak ya, Jakarta Barat ya. Peserta 10 orang maksimal, kita juga ada sponsor dan juga dari kita kemas dengan arak-arakan dan lain sebagainya. Ini sistemnya sudah ada. Lanjut Pak. Ini kemarin di Masjid Citra Garden nih. Lanjut Pak. Nah kemarin ini di Masjid Safinatul Husna. Itu ada 12 anak. Dihadiri para alim ulama untuk masyarakat dan juga kita arak dengan odong-odong. Lanjut Pak, karena waktu sempit. Nah ini di masjid saya ini kita arak juga. Yang sana itu masjid lain juga. Lanjut Pak. Lanjut. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Pak, ya kita bisa bersinergi antar masjid. Jadi biar ada asasnya Pak, jadi jangan sampai kita. Saya sering putus Pak. Saya juga ada ya, karena di DKI apa namanya DMI Kalideres itu ada kegiatan gitu ya. Saya kirim tuh Pak. Saya suka ngirim sama. Di Juleha saya kirim kemarin di Cikareng ya Bapak ya. Nah Mas Bapak juga hadir juga di saya, ada program namanya Juleha, Jurus Sembelih Halal. Saya jadi penelitiannya Pak, masjid saya itu. Jadi saya kalau ngutus utusan dari masjid harus punya target. Bapak saya utus nih di Cikareng, karena di itu ya, di Pembudaran kan pertama ya. Mereka ikut 6 orang. Saya biayain dari uang bolti dari DMI itu. Nih belajar, upgrade dirimu. Akhirnya mereka saya targetin harus bisa motong, minimal motong kambing. Terus yang kedua bikin training. Akhirnya kemarin bikin training Pak, Juleha ke Jabodetabek, alhamdulillah sukses. Dan ini program ini rencana akan kita lanjutkan terus setiap tahun, ada namanya program Juleha. Dan masih banyak lagi kegiatan kami Pak, karena waktunya juga tersempit. Sekali lagi Pak, tolong Pak, kita ikhlas di dalam ngurus masjid. Kita tulus, insya Allah kalau kita tulus program yang kita jalankan semua tulus. Kalau kita ikhlas, insya Allah kita akan menjadi hamba yang berkelas dan menjadi hamba prioritas. Kurang lebih mohon maaf. Bila itu berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi jangan ada yang mau bertanya atau tidak? Masih ada orang Cikareng. Dari materi yang disampaikan sama Ustaz tadi, masya Allah sungguh takjub saya, masya Allah luar biasa. Ada masjid yang memang ingin membuka kolaborasi dengan masjid-masjid yang lain. Ustaz, mohon izin mungkin bisa kami silaturahmi ke masjid Ustaz dari Masjid Darul Cikareng. Sebetulnya kami itu ada program ingin DMI ini mungkin ada program di bulan Ramadan nanti tadinya Ustaz
inginnya kita ada kolaborasi antar masjid untuk kegiatan Ramadan. Mungkin nanti detailnya nggak bisa disampaikan di sini ya, mungkin bisa di kantor yang besar. Kemudian Ustaz, untuk program kolaborasi yang tadi Ustaz sampaikan juga, sebenarnya di kami juga ada setiap Jumat itu sudah baru jalan sekitar 1,5 bulan. Itu ada program mendatangkan translator bahasa isyarat bagi teman-teman tunarungu. Jadi ada sekitar kurang lebih 10 tunarungu di sekitaran Cengkareng itu yang alhamdulillah sudah bisa sholat Jumat, sudah bisa ikut sholat Jumat dan bisa memahami apa yang disampaikan sama Khotib. Nah ini sebetulnya ingin juga kami sharing sama Ustaz ya, supaya karena ternyata target dakwah kita itu luas juga sebetulnya. Dan mungkin juga Ustaz juga pasti sudah membuat target-target dakwah Ustaz. Mungkin kami bisa sharing nanti juga di tempat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Pak Ferry? Pak Ferry kenal? Kenal ya Pak Ferry. Nah, ya mudah-mudahan ini ada hal baru ya. Kan kita kudu ngopi Pak. Kalau kita pengen maju kita kudu ngopi. Saya sering ngopi Pak di DKM. Saya tuh banyak Pak. Terus saya silaturahmi banyak Pak. Kalau saya banyak saya silaturahmi kemana-mana Pak. Kita bersilaturahmi, bersinergi. Kayaknya saya banyak termasuk dengan kemarin kalau sunat kita dari nabungkurban.com, dari Yayasan Ibnu Sina, dari Giras, dari Giras Palestina, termasuk nanti bapak-bapak yang ingin masjidnya dihadiri oleh ulama Palestina untuk kultum dan imam tarawih bisa menghubungi kami. Kami korlapnya juga. Biar supaya Pak masjid sekali Pak ada nuansa Timur Tengahnya diimamin oleh orang Timur Tengah yang imamnya lokal dulu, sekali-kali orang luar. Itu energinya beda Pak. Energinya beda. Termasuk saya Pak, sekarang tuh masjid saya kalau khotibnya Pak, dulu kan orang kampung situ aja Pak. Sekarang saya panggil Habib, Kiai dari jauh-jauh tuh. Lihatin orang-orang besar yang khotibnya kita bisa belajar, begitu dan lain sebagainya ya. Yang tunarungu nanti bisa tuh dikolaborasikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hidayatullah yang kami hormati, to the point, Ustaz, di masjid kami alhamdulillah setelah tadi menyimak apa yang Ustaz paparkan, ternyata ada beberapa kegiatan yang bisa kami lakukan senapas dengan apa yang Ustaz tadi paparkan. Satu contohnya adalah di kami itu ada kegiatan gerakan subuh berkah. Pesertanya dari jamaah subuh. Pembiayaan kegiatan itu bukan dari kas, tapi dari jamaah itu sendiri yang setiap hadir dia bawa recehan, tadi Ustaz bilang itu. Setelah 1 bulan dibawa, akhirnya kegiatan itu bisa terlaksana dari jamaah saja, nggak perlu ngambil dari dana kas masjid. Jadi satu kegiatan itu ternyata di Masjid Ustaz juga sudah berjalan lebih dulu ya. Jadi sangat menginspirasi. Ada kegiatan-kegiatan lain, tapi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah bukan problemnya. Bagaimana cara Ustaz mengatasi keriuhan, kegaduhan anak-anak ketika sholat Jumat. Ketika DKM mau berbuat, ada pandangan jangan diusik, nanti akan masuk ke dalam memori anak-anak bahwa kalau ke masjid itu dimarahin. Akhirnya kalau bahasa anak sekarang mungkin galau juga DKM ketika mau mau galak dikit, dikhawatirkan nanti ada kesan yang gak baik di anak-anak, didiemin aja, tambah ramai itu masjid. Jadi kami mohon pencerahan dari Ustaz. Pasti Ustaz juga punya pengalaman yang sama dan kami ingin mengetahui itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Kita ada satu kegiatan yang banyak sudah sama. Kami juga sama Pak, punya grup. Kemarin udah launching Pak, setiap bulan kita saya kemas Pak. Jadi ada tukang cukur gratis, itu jamaah Pak. Bapak makanya kalau jadi DKM deketin Pak, potensi jamaah itu pada dasarnya pengen Pak, pengen berbuat untuk masjid sesuai dengan dia punya keahlian. Saya punya teknisi AC, kalau AC rusak Pak saya siap, gratis lagi. Pak ini bagian ini, ya udah tercover. Termasuk masjid saya Pak, kalau Bapak ingin tahu ya, saya listrik gratis, saya aircon gratis, wifi gratis, ngopi gratis termasuk. Mungkin Bapak nanya, itu wifi gratis dari mana? Gitu kan ya?
PAM gratis bisa kok, listrik bisa gratis. Itu cutting cost di masjid saya lumayan tuh Pak tuh. Saya mau tahu nggak ceritanya Pak? Mau nggak? Udah malu nih, apa Pak? Saya PAM gratis, saya lobby PAM Citra. Karena dulu pernah di zaman orang tua kita itu mau dijadikan masjid Citra, akhirnya kita dikasih kompensasi satu itu. Yang kedua, wifi gratis karena kita punya menara, saya sewain sama BTS lokal Pak. Saya bilang kompensasinya nggak usah duit masjid mah. Yang penting kita bermitra dengan pengusaha kecil Pak, teman-teman yang pada main BTS lokal. Saya bilang wifi gratis untuk masjid biar anak-anak jamaah bisa akses. Yang kedua, listrik gua lu bayarin. Jadi listrik saya itu dibayarin sama BTS yang numpang di menara saya itu Pak. Kalau masjid lain kan disewa sama Telkomsel itu ratusan juta Pak ya. Kalau masjid saya itu aja. Berarti saya membantu jamaah yang punya usaha. Akhirnya mereka juga bantu-bantu kegiatan masjid. Pertanyaan yang tadi sudah terjawab Pak ya, artinya kita satu vibrasi, satu frekuensi. Nah itu kemarin saya ada itu Pak, sayur gratis, sembako gratis, baju gratis. Baju itu Pak, rupanya baju jamaah ini Pak, jamaah yang ngamal baju bekas Pak. Itu saya jadi gudang baju bekas di masjid saya Pak. Termasuk minyak jelantah, orang kan pengen, gua nggak punya duit, tapi gua punya minyak bekas dibawa ke masjid, saya tampung tuh Pak. Nanti saya jual. Saya jadi koordinator kerjasama sama pabrik juga, pengelola dia langsung dioper ke Jerman katanya. Itu ada harga khusus. Kalau Bapak mau kerjasama silakan, nanti saya kasih nomornya. Itu lumayan tuh Pak penjualan hasil dari apa tadi minyak jelantah. Kalau baju-baju saya sortir tuh Pak, kalau baju rada mendingan saya buat target Ramadan itu saya jual tuh 5.000, 10.000 dan orang berebut Pak. Itu saya masukin ke kas masjid, masukin ke kas ibu-ibu kita support. Termasuk itu sembako kemarin banyak nyumbang Pak. Kebetulan masjid saya kan ada dekat pasar tuh Pak. Saya rangkul tuh tukang sayur. Saya bayarin dulu Pak, Bu, saya beli sayur asemnya 30 paket, berapa duit? Dia nyebut sekian. Buat apa deh? Besok ada sedekah masjid. Udah saya nyumbang dah. Gitu. Nah besoknya saya bayar, dia nggak mau Pak, udah Pak. Nah seperti itu. Tukang tempe juga. Asal kita mau ngobrol, komunikasikan masyarakat itu berebut Pak untuk nyumbang. Insya Allah. Terus saya setiap sebulan sekali itu ada acara seperti itu. Ada cukur gratis, ada bekam gratis, semuanya satu tempat. Terus tadi anak-anak kecil Pak ya. Ini anak kecil ini dilematis Pak. Anak kecil memang di dunianya itu Pak. Kita gentak sekarang 5 menit nih. Jangan lagi nggak Pak? Dia kambuh lagi. Itu di dunia anak. Cuma kita Pak. Saya juga sebagai DKM lagi merangkul Pak masjid ramah anak. Itu anak-anak tuh Pak. Saya bukan berbangga diri tuh Pak. Saya kalau datang ke masjid itu Pak tuh bocah pada salaman Mas saya doang nih. Kenapa? Saya dekat sama bocah. Saya rangkul, saya kasih apa tuh nurut. Pelan-pelan kita rangkul. Kalau sholat kita beresin dulu. Yang udah sunat saya pisahin. Yang udah sunat di barisan ketiga. Yang belum sunat di sono. Kalau mau di ke depan tuh harus sunat. Ikut masjid program sunat gratis tuh. Jadi kita pisahin Pak yang belum sunat agak jauh. Kalau Jumatan saya pisah di atas. Biar nggak ganggu yang bawah. Karena ada pengurus yang ada gedean saya suruh tongkrongin gitu. Di Jogokarya itu sama Pak. Anak-anak itu di netralisir di tempat yang berbeda. Di situ ada satu DKM pengurus yang mungkin disegani. Dia bocah, paham Pak? Itu menggulai anak-anak yang sampai saya ada tuh Pak, bukan pengurus sih, itu sama anak-anak berdebat kok dia supletin begitu. Itu anak-anak trauma, ada yang nggak mau ke masjid. Suara anak di masjid itu luar biasa tuh Pak. Musibah kenapa nanti yang menuhin masjid kan dia udah datang ke masjid aja udah syukur daripada cuma main HP di rumah. Tinggal bagaimana kita pendekatan, babanya kita undang. Sekarang suka saya kasih surat, nanti lu mulin aja baba mana baba, saya kasih surat. Babanya akhirnya suka datang, nggak jadi masalah. Pelan-pelan Pak. Saya baru 2 tahun Pak. Joko Karya itu udah berapa tahun itu. Terus kita saling mengisi kolaborasi insya Allah. Makanya dari pertemuan ini Pak, ayo saya sih pengennya ada sesuatu yang berubah. Jangan sampai pulang training, ya loyo lagi, nggak ada kegiatan lagi. Ya Pak ya? Bisa Pak, semangat? Bisa. Ya. Kalau mau ngopi di masjid saya silakan, atau Bapak mau undang saya kita ngopi di kantor Bapak silakan. Ya. Baik, untuk agenda Sabtu itu
pembinaan yatim piatu dan duafa yang diisi oleh Ustadz Zulhaq Ramadan. Beliau adalah seorang manajer private ya. Kalau disimak karena sangat menarik ya terkait masalah yatim piatu. Kepala Pak Ustadz Zulhaq, kami persilakan. Kayaknya udah selesai. Sama Ustadz Hidayat tuh udah semua. Saya hanya menambahkan izin cinta anak yatim dan duafa Indonesia tercinta. Nah ini ada Ustadz Zaini, ada Ustadz Ojak ya, termasuk juga Ustadz Dede Wirawan. Itu kita kerjasama Pak udah lama. Jadi ini materinya sebenarnya sudah kasih nih, belum kita pilih dan itu yang kadang kita lupa. Makanya saya dulu dapat curhatan dari salah satu anak yatim, beberapa bang, saya nggak mau lah kalau di undang-undang, malu jadi tontonan. Ada nggak anak yatim kayak gitu? Masih ada nggak? Masih ada, karena memang kita ngundangnya cuma buat jalan-jalan. Tapi sejak kita ngadain pembinaan, kegiatan yang kita ajak ngobrol mereka, ketika suatu saat kita undang satuan, mereka nggak mau lagi. Mana terus? Dalam zakat, setiap tahun kita ngadain berakbar namanya. Tahun lalu kita undang total yang kita saat ini 2.400 anak yatim dan duafa. Itu dikerjakan oleh kurang lebih 587 relawan yang tidak kita bayar sama sekali, Pak. Dan mereka juga adalah donatur. Nah, jadi saya juga belajar tuh dari biasanya kalau kita berkegiatan, Pak, kalau kita punya kegiatan terus donatur atau kita ajak, itu mereka biasanya malah jadi marketingnya kita. Di PAI itu buat tahun ini 2025 insya Allah kita ngadain lagi. Itu 3 hari kita buka pendaftaran. PAI ini lebih dikenal lewat sosmed, Pak. Lewat sosmed. Kalau sekarang tuh mainnya IG sama TikTok ya. Hampir semua tuh punya. Itu kita 3 hari buka rekrutmen relawan, itu 1.000 yang daftar. 833 relawan yang kita terima. Relawan ini mereka jadi panitia, mereka cari dana, mereka juga donatur. Tahun lalu kita bisa mengumpulkan 1,3 miliar, Pak. Persiapannya 4 bulan. Itu dari relawan. Dan alhamdulillah sebagiannya kita kasih bantuan buat anak-anak yatim di Palestina. Dan insya Allah nanti bulan Maret kita akan adain lagi, sama tepatnya di Balai Samudra, Kelapa Gading. Itu yang biaya sewanya per 4 jam itu 100 juta, Pak. Tapi gratis. Terus kita pakai dekorasi, asosiasi pengusaha dekorasi, kebetulan juga salah satu ketua umumnya kita kenal, Pak Wasono. Dia ngajak teman-temannya buat sumbang dekorasi, panggung, sound system, sama videotron yang gede, itu semuanya gratis. Terus juga kita gandeng APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, yang nyiapin 3.000 snack, takjil sama nasi box, itu gratis semua. Nah jadi intinya sebetulnya ketika kita berkegiatan apapun itu, terus donatur melihat, jamaah melihat, pasti mereka akan kontribusi, Pak. Dan biasanya memang modalnya di awal dulu tuh. Modal 1-2 kali kegiatan, kita modal sendiri, lama-kelamaan insya Allah nanti datang sendiri donaturnya. Dan kita ada program di rumah belajar, kita punya 14 rumah belajar. Jadi rumah belajar ini adalah entah itu yayasan, Karang Taruna, atau masjid yang kerjasama sama PAI. Karena kita mau anak yatim bukan hanya santunan, tapi juga yang terpenting adalah pembinaan. Pembinaannya gimana? Gampang. Sebetulnya buat mereka rajin untuk datang ke majelis taklim atau datang ke rumah belajar. Ada di Kamal kita bikin bimbel gratis. Bimbel gratisnya
Gampang Pak, ibu-ibu atau anak-anak yang usianya udah SMA ngajarin adik-adiknya cuma buat ngerjain PR. Setiap bulan kita support biaya operasional buat guru-gurunya. Dan mereka yang datang rajin, setiap 3 atau 6 bulan kita ajak jalan-jalan, berenang. Kalau anak Cengkareng mah seneng nggak diajak berenang? Seneng ya? Kalau zaman saya ngobak dari dulu. Saya kebetulan asli BD RW 5. Jadi kalau dulu ngobaknya ya di Satyagama tuh. Dulu kan kolamnya gede dulu kan. Rumah sakit Cengkareng itu tempat saya main bola itu. Nah, jadi saya asli Cengkareng. Dan Pak Edwin ini produknya Cengkareng. Dan Ustaz Dede termasuk orang yang dari awal ya Ustaz ya? Mana Ustaz? Oh, ya. Dari awal bareng-bareng ke Nurul Hasanah sama Pai, lebih dulu Pai kalau Nurul Hasanah. Nurul Hasanah ya, bareng-bareng kita. Alhamdulillah. Nah, jadi intinya saya mau ngajak ke bapak-bapak semua, bicara anak yatim, bicara duafa, jangan cuma bicara santunan, bicara pembinaan. Pastikan minimal pendidikan mereka berjalan Pak. Tanya, Tom, sekolahnya gimana, jalan kagak? Terus ada kesulitan nggak belajar? Terus kalau masjid biasanya punya majlis taklim, pastiin si anak yatimnya ikut majlis taklim. Majlis taklim anak-anak kan ada tuh ya. Kalau majlis taklimnya bayar, kita yang bayar. Jangan sampai kita punya binaan anak yatim, tapi si anak yatimnya kagak ngaji di majlis taklim masjid, nggak datang ke masjid, atau bahkan ketika santunan disuruh datang kagak mau, malu. Nah, pembinaan itu penting Pak, Bu. Jadi kalau kita tahu semua tentang hadis ana wa kafirul yatim hakaza. Di surga ini kan seperti ini. Dan kafirul yatim itu adalah orang-orang yang ngurusin, bertanggung jawab terhadap kehidupan anak yatim. Bukan hanya nyantunin. Kalau nyantun itu sebagian. Jadi kalau bapak-bapak masjid mau kerjasama dengan Pak Edwin dalam pembinaan, kita minta datanya dulu Pak, data anak yatim. Karena kegiatan program yang kita bikin ini menyesuaikan usia. Kan nggak mungkin anak yatim usia SD kita ajarin bagaimana mengefektifkan Instagram, itu nggak mungkin. Ada 3 orang yang sekarang jadi pengusaha. Satu pengusaha epoksi lantai ya di Semana. Terus satu lagi dia bikin kafe, jadi supplier kopi. Terus satu lagi jadi tenaga kesehatan. Nah itu kegiatan yang memang harus kita lakukan terhadap anak yatim dan duafa. Jadi bicara anak yatim dan duafa, jangan cuma bicara satu. Saya pengalaman sendiri Pak, bapak saya meninggal 2007. Adik saya masih sekolah. Guru agamanya, ini ada Ustaz Fabir, mana Ustaz Fabir? Lagi tika. Guru agamanya itu namanya Umi Hala. Umi Hala adik saya, Jul, adik kamu tuh ya. Sombong banget gitu. Setiap ada santunan kagak mau datang. Emang kagak butuh duit apa? Baru tadi minta sama saya nih. Saya melihat mata sendiri di adik saya. Jadi kadang kalau kita nggak melakukan pembinaan, wajar ada anak yatim yang kalau dipanggil buat santunan nggak mau. Padahal jamaah masjid punya tanggung jawab ya, sama DKM itu kan punya tanggung jawab sama jamaah. Kemarin kita ngumpulin santunan, buat santunan anak yatim. Tapi kok anak yatimnya nggak ada, kayaknya gimana gitu tanggung jawab DKM. Nah itulah salah satu cara bagaimana kita bisa melakukan pendekatan ke anak yatim. Jadi bukan sekedar santunan. Kalau sekedar santunan, mohon maaf, yang muncul adalah tadi anak-anak yatim yang kadang malu. Mereka merasa inferior. Gak mau lah, gak mau saya dijadiin tontonan, malu. Padahal jamaah kan butuh keberkahan musab kepala anak yatim. Itu kan Pak ya. Kenapa kita mau datangin anak yatim? Karena dia jamaah itu bisa musab itu, bisa dapat keberkahan. Yang keberkahan itu bisa melembutkan hatinya.
Karena kan salah satu cara supaya kalau hati kita keras nih, coba datang ke anak yatim, bikin mereka senang terus usap kepala. Insya Allah hatinya lembut. Terus doa anak yatim juga makbul, masya Allah. Jamaah juga pengen didoain langsung sama anak yatim. Dan beberapa pengalaman relawan kami Pak, kenapa mereka mau aktif berkegiatan di PAI, ngeluarin duit sendiri, kalau ada rapat bayar makan sendiri gitu kan. Udah gitu mereka ngajakin orang buat donasi, itu karena mereka dapat keberkahan. Ini saya dapat cerita tahun lalu dari Ustadz Jaini. Ustadz Jaini punya keponakannya itu jadi relawan Pak. Ustadz Jaini bilang ini keponakan saya aslinya pendiam banget. Terus pas kemarin acara bukber, tiba-tiba dia acara keluarga, ayo Cang, tolong dong sumbang nih buat acara yatim. Nah, bisa menggerakkan tuh orang yang tadinya pendiam, dia ikut berkegiatan menjadi relawan pecinta anak yatim, jadi aktif. Malah jadi nyari donatur lagi. Dan boleh jadi juga terhadap kegiatan masjid, ketika ada jamaah dilibatkan, boleh jadi dia juga akan melibatkan jamaah-jamaah lain untuk berkontribusi terhadap kegiatan itu. Betul ya Pak? Insya Allah seperti itu. Nanti materinya saya share aja. Tadi saya udah share ke WA. Itu seputar ajakan kami buat kolaborasi dengan DKM, karena kami yakin masjid ini punya tanggung jawabnya besar banget. Dari mulai anak lahiran sampai meninggal itu masjid yang ngurusin. Iya Pak ya? Dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja juga masjid yang ngurusin. Biar bebannya nggak terlalu berat, kita kolaborasi. Kami dari Pak Duit bersedia untuk melakukan pembinaan untuk anak-anak yatim yang bapak punya. Dan bukan hanya anak yatim Pak. Makanya kami nama yayasan Pak It, ada maksud ibunya itu dua apa? Karena kami yakin di lapangan justru anak-anak yang lebih butuh perhatian adalah anak-anak dua apa? Yang kadang kalau pas ada acara mereka kagak diinget, kagak ada yang menyantunin, cuma ada bapaknya, padahal bapaknya mau maaf lagi nggak punya kemampuan, bapaknya lagi susah, atau bapaknya nggak jelas mana. Banyak kayak gitu, banyak. Nah makanya kita nggak beda-bedain antara anak yatim dan dua. Bahkan anak yatim itu sebenarnya nggak masuk ke dalam 8 asnaf penerima zakat. Mereka bukan penerima zakat Pak, yang apa justru yang masuk ke asnaf zakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah malam. Semoga bermanfaat buat Bapak semua, para ustadz semua. Materi nanti bisa bantu share di grup ya. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi pada malam ini. Ini materi yang sangat bermanfaat buat kita sebagai pengurus DKM Masjid dan Mushola. Bagaimana kita mengelola masjid kita dengan manajemen yang baik dan familiar, dan juga terkait yatim piatu duafa, yaitu kegiatan sosial kita dalam kemasjidan. Semoga yang sudah disampaikan oleh para narasumber bisa dimanfaatkan, bisa kita jalankan di masjid dan mushola yang di bawah naungan kita sebagai pengurusnya. Akhir kata, ada pertanyaan boleh nggak? Oke, satu dari Ustaz Nurul Huda, Cengkareng Timur, Jembatan Baru. Ini Ustaz, masalah PND. Saya sudah hampir 6 tahun bermitra dengan HI, Human Initiative. Ustaz tahu? HI, yang dulu namanya PKPU. Nah, selama 6 tahun ini, setahun pertama saya dapat donasi dari HI itu yang nilainya nggak sedikit, dalam bentuk sembako atau bentuk yang lainnya. Terakhir 2 tahun 3 tahun yang lalu saya dapat hampir, kalau dilupain mungkin nggak lumayan banyak ada. Kalau satu sembako sekitar 300.000 dikali 400 sembako, kalau dihitung aja deh berapa itu ya. Nah yang saya tanyakan,
Tahun pertama saya ngasih sembako itu karena saya mitra. Saya mitra HI untuk wilayah Cengkareng, untuk wilayah saya lah, Cengkareng Timur. Tahun pertama saya suka ngasih saya bagi-bagiin ke duafa. Tahun pertama, kedua apa ataupun ke yatim semuanya. Yang penting target dari HI-nya itu sudah selesai, sudah dilakukan pembagiannya. Yang tahun pertama, tahun kedua ke yatim lagi atau ke duafa yang lagi. Nah, setahun terakhir saya ubah, saya kasih ke jamaah masjid. Siapa-siapa yang jamaah masjid yang sekiranya rajin, yang mungkin sudah berumur atau mungkin yang sudah yang tinggal sendiri kah atau apa, saya ganti ke jamaah masjid. Sekitar kurang lebih kemarin tahun terakhir itu ada 120 atau 150-an lah, itu paket-paket sembako. Yang mungkin nominalnya dari tadi saya bilang itu nggak sedikit. Itu kan mungkin kelasnya kan udah internasional. Yang ingin saya tanyakan gini, Sir. Tahun pertama saya kasih ke masyarakat, itu udah kewajiban saya memberi, karena kan mendistribusikan. Tahun kedua mereka mau menanyakan. Tahun ketiga menjadi kewajiban, ya kan? Nah, yang saya tanyakan, apakah tindakan saya untuk tahun keempat, tahun kelima, keenam harus dilanjutkan? Itu aja, Sir. Bantuan donasi yang kita berikan secara rutin itu menjadi, mereka menganggapnya menjadi kewajiban. Jadi kadang mereka nuntut, ya. Makanya saya ubah polanya, kadang ke A dulu, B dulu ke C. Tahun pertama ke A, tahun ke B, tahun kedua ke B, tahun ke C. Tapi yang tahun ketiga yang A nanya, kenapa nggak dikasih? Kalau kami di PAI, kita sajikan sama pembinaannya. Jadi kita nganggap bahwa program-program di luar pembinaan itu program support yang berfungsi untuk ya pelengkap lah. Bahkan kita jadikan salah satu syarat gitu. Misalnya, kalau mereka nggak rajin atau nggak aktif bikin laporan ke kita, ya, minimal biasanya kan kita ngadain kegiatan banyak nih, jalan-jalan anak-anak lah. Terakhir kita ngadain kegiatan ke ngajak 100 anak-anak yatim duafa ke Trans World yang di Taro ya. Itu kita batasi kuotanya. Terus sama rumah belajar kita sampaikan, pilih mereka yang aktif. Nah, jadi cara kita menyaring, jadikan bantuan itu sebagai sesuatu yang sifatnya apa ya? Mereka harus melakukan sesuatu dulu baru dapat. Bukan sekedar dapat. Kalau mau masih ke jamaah masjid, kasih jamaah masjid yang subuhnya bagus. Jogokarian kan juga ngajarin begitu. Bahkan ada absensinya tuh subuhnya. Nah, itu yang dipilih. Jadi pastikan bahwa mereka mendapatkan itu bukan karena sekedar dapat, tapi ada konsekuensi yang harus mereka lakukan. Baik para peserta, akhirnya kita di sesi pertemuan hari ini. Sekali lagi kami terima kasih kepada sebelum saya tutup materi kita untuk hari ini, saya sampai hari ini. Besok masih ada 2 materi lagi, dan materi ini sangat penting buat kita sebagai pengurus DKM Masjid dan Mushola, yaitu terkait kegiatan informasi-informasi tentang SPG BOTI untuk tahun 2025. Ini udah akhir tahun, pasti kita perlu informasi-informasi terkait SPG, pelaporan BOTI, teknis dan lain sebagainya. Dan juga untuk pengurus masjid dan mushola yang mungkin DKM-nya baru, bagaimana untuk mendaftarkan ataupun yang sudah dan yang belum. Untuk itu insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi materi kita, karena malam ini lampu sudah mulai 3 watt mata kita. Nah, kalau diterusin juga akhirnya nanti dengerin radio mau dengerin kaset kita.
kita akhiri saja sampai malam ini. Dan sebelum para peserta beranjak ke tempat tidur atau kamar masing-masing, panitia sudah menyiapkan rebus-rebusan beneran ini, Ustaz Tidak. Mana Ustaz Tidak? Sudah disiapkan rebusan-rebusan sama wedang jahe. Sebelum pulang silakan ambil, silakan minum untuk dibawa ke kamar. Demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.